wa qasdi rub'il labsi fil jawabi wasilan ngawasolakan sapa sira wasilan ngawasolakan sapa sira lada tasyriki ing dalem nalikane nyekutuaken lada tasyriki ing dalem nalikane nyekutuaken ing dalam nalikane nyekutuaken ula lan saniyah lada tasyriki ing dalam nalikane nyekutuaken ula lan saniyah fil i'rabi ing dalam i'rabe wa qasdi raf'il labsi lan najja lan nalikane ja ngilangaken serupa lan nalikane najja ngilangaken serupa fil jawabi in dalam jawab kalam fil jawabi in dalam jawab kalam titik wa pitipakin lan ing dalam nalikane akure ula lan saniyah wa pitipakin lan ing dalam nalikane akure ula lan saniyah ma'al itisoli sertane ma'al itisoli sertane tatemene ula lan saniyah ma'al itisoli sertane tatemene ula lan saniyah oleh tetemu fi aklin ing dalam akal mana au fi wahmin atawa ing dalam waham cipta penyipta atau ilm penyipta au khayalin atau ilm panca indra au khayalin atau ilm panca indra titik wasil dan wasolkanlah apa wasolkanlah itu berarti atapkanlah olehmu. Kalau kemarin kita membahas wajib dipasol, arti pasol itu tidak boleh diatapkan. Kalau sekarang justru kebalikannya wasil dan wasollah, artinya atapkanlah jumlah kedua kepada jumlah pertama. Ketika kapan jumlah kedua ini wajib diatapkan kepada jumlah pertama? Ladat tasyriki fil i'rabi, ketika ada persamaan atau ketika bermaksud menyamakan. Syarraka yusyarriku tasyrik. Apa tasyrik itu? Ketika bermaksud menyamakan jumlah kedua kepada jumlah pertama fil i'rabi di dalam hukum i'rabna itu. Jadi ketika jumlah kedua bermaksud disamakan dengan jumlah yang pertama di dalam hukum i'rab, maka atopkanlah kedua jumlah tersebut. Kemudian wa qasdi raf'il labsi, dan bermaksud menghilangkan iltibas. Apa iltibas itu? Kesalahpahaman fil jawabi di dalam jawaban. Jadi supaya tidak terjadi iltibas, supaya tidak terjadi kesalahan di dalam jawaban, maka atapkanlah kedua jumlah tersebut. Nah, coba lihat caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Min muqtadayatil wasli iku setengah saking pira-pira kang min muqtadiyatil wasli iku tetep setengah saking pira-pira kang natrapi wasal. Iku setengah saking pira-pira kang natrapi wasol ayyakuna utawiyan ta'ana iku lil ula kadue jumlah pertama opo mahalun mahal minal i'rabi saking i'rab. Nah gitu. Wa kusidalan den sejak opo tasyriku saniyah nyekutuaken jumlah kang kapindo. Opo tasyriku saniyah nyekutuaken jumlah kang kapindo laha maring yasi opo tasyriku saniyah nyekutuaken jumlah kang kapindo laha maring ula fihi ing dalem yasi i'rab. Laha maring jumlah ula fihi ing dalam i'rab. Orang terjemahkan lah.
Min muqtadiyatil wasli, di antara hal-hal yang menyebabkan wasol, yang menyebabkan harus di wasol. Wasol itu harus atopkan adalah ayyakuna lil ula mahallun. Apa artinya? Jumlah pertama sudah punya mahal dalam i'rab, sudah punya kedudukan dalam i'rab. Jumlah anu pertama geus ngabogaan mahal dina i'rabna, geus ya sudah memiliki mahal di dalam i'rabnya, geus boga kedudukan di dalam i'rabnya. Kemudian wa qusida tasyriku saniyah, kemudian jumlah kedua bermaksud ingin disamakan dengan jumlah pertama, disamakan pada jumlah pertama ya di dalam i'rab tadi gitu ya. Jumlah pertama sudah punya mahal, dan kebetulan jumlah kedua bermaksud ingin disamakan dengan jumlah pertama di dalam mahal tersebut. Nah, kalau ingin disamakan, kalau tasyrikus saniyah, kalau ingin disamakan, maka silahkan wasil, wasalkanlah oleh kamu. Mana contohnya? Zaidun qoma abuhu wa qa'ada akhuhu. Zaidun utai mas Zaid iku qoma ngadeg sapa abuhu bapane Zaid, wa qa'ada lan lunggu sapa abuhu sedulure Zaid. Mana jumlah pertama? Qoma abuhu, kasih tanda. Mana jumlah kedua? Wa qa'ada akhuhu. Tak perhatikan. Jumlah pertama ulang lagi mana? Qoma abuhu. Sudah punya i'rab belum? Sudah punya mahal, kedudukan sudah. Mahalnya maharopa, jadi khobar dari lafaz Zaid. Sok dikasih tanda mahalnya maharopa, jadi khobar dari lafaz Zaidun. Nah, kemudian jumlah kedua mana? Qa'ada akhuhu, ini bermaksud mau disamakan dengan jumlah pertama dalam i'rabnya. Maka kalau begitu atapkan menjadi wa qa'ada. Dikasih apa tuh? Wawu huruf atap. Maka atapkanlah menjadi wa qa'ada, pakai wawu tuh. Jadi kesimpulannya bahwa ketika jumlah pertama sudah punya mahal dalam i'rab dan jumlah yang kedua bermaksud disamakan dengan jumlah yang pertama dalam mahal i'rab tadi, maka atapkanlah kedua jumlah tersebut. Nomor berikutnya apa? Wa qasdi raf'il labsi, apa artinya? Dan bermaksud menghilangkan iltibas fil jawabi di dalam jawab. Ay wa minha. Wa minha lan iku tetap setengah saking muqtadiyat al qasdu utawi neja. Al qasdu utawi neja li raf'i ihamin, mari ngilangaken salah cipta. Iri raf'i hamin, mari ngilangaken salah cipta. Khilafal muradi ing sulayane kang den karepaken. Khilafal muradi ing sulayane kang den karepaken. Apa artinya, Kang? Bermaksud menghilangkan salah pengertian. Boleh ditulis etik-etik. Bermaksud menghilangkan salah pengertian. Minal jawabi, saking jawab, di dalam jawab, bermaksud menghilangkan salah pengertian di dalam jawab. Karena kalau tidak dikasih atop nanti akan terjadi salah pengertian gitu. Supaya tidak terjadi salah pengertian maka diberi huruf atop, jadi diatopkan supaya tidak terjadi salah paham. Mana contohnya? Kama idza qila laka, seperti ketika ditanyakan kepadamu ke Mang Adi, Mang Adi kenapa sih tidak suka ngaji? Oh, aku sakit. Masih bisa makan? Masih. Semoga kita misalkan ini. Hal qoma Zaidun atau hal ta'allama Zaidun, apakah si Zaid berdiri? Apakah si Zaid suka ta'allum? Kemudian kau jawab. Gimana jawabannya? Wa qulta, dan engkau menjawab. Gimana jawabannya? La, tara sih eta tara ngaji. Tara kagoda malah kudu ngaji oke. Batur mah ngaji insyaallah abdi mah moal kagoda kudu ngaji.
ongko-ongko we batur ka surga urang mereka neraka we karunya neraka bisa eueusian. Hal qoma Zaidun, apakah Zaid berdiri? Dijawabnya gimana? La. Apa la artinya la? Tidak. Kemudian engkau bermaksud mendoakan wa aradta lan ngarapakan sapa sira ang tadua ingin tangadongaakan sapa sira. Kada ulah salah ngomong ya. Budak apa bising minta didoakan teh. Pak Ustaz saya minta didoakan dan didoakan ya. Didoakan. Salah bahaya kayak usahana GR gitu. Modal tawadu dengan tawadu pakai dot pakai dal gitu. Kalau mun tawadu mah tara mawadu gitu artinya. Kalau tawadu artinya tawadu anak asal. Pak Ustaz saya mohon didoakan misalnya. Kemudian engkau bermaksud mendoakan lisaili kepada orang yang bertanya. Nah, pala budak maka harus minal wasli pakai wasol, maka harus diatapkan. Pala budak maka orang kena orang ikut tetap minal wasli saking awas nih. Kalau mau mendoakan disambung dengan mau mendoakan maka wajib pakai atap. Seperti mana? Patakulu maka engkau menjawab la waro'akallah. Maksudnya apa? Tidak berdiri waro'aka dan semoga Allah menjaga kepada engkau. Mang Sarul Jahid berdiri tidak? Dijawab saya Mang Sarul, gimana jawabannya? Tidak berdiri, semoga Allah menjaga engkau. Bahasa Arabnya la waro'akallah. Wajib nggak pakai atapnya di situ? Wajib. Kalau dibuang huruf atapnya menjadi gimana nanti hasilnya? La ro'akallah. Artinya apa coba? Semoga Allah tidak menjaga kepada kamu. Salah nggak? Salah pengertian nggak? Maka wajib diatopkan, karena ketika tidak diatopkan maka akan terjadi kesalahan di dalam jawaban. Maksud orang yang ngomong mah mendoakan dianggapnya sebagai jawaban. Hal qoma Zaidun, apakah Zaid betul berdiri? Dijawabnya la ro'akallah, semoga Allah tidak menjagamu. Tuh salah paham kan? Maka wajib diatopkan la, tidak waro'akallah. Kalau ada wau maka orang akan paham berarti di situ adalah mendoakan kebaikan, waro'aka, dan semoga Allah menjaga kepada kamu. Hal ta'allama Adi, apakah Mang Adi belajar? Cek Mang Wisnu, la, tidak. Ya, kemudian apa? Waro'akallah, dan semoga Allah menjaga engkau. Gitu ya. Di situ wajib itu diatopkannya, karena kalau tidak diatopkan maka akan terjadi kesalahan. Lau fasolta, artinya karena ketika engkau mempasolnya, mempasol itu tidak memberi huruf atap. Idlau fasolta, karena ketika engkau mempasolnya, latuwuhima, maka yaktina den sangka den duga. Ofa anau saat temane fasol iku doa undongaaken alal mukhatabi, melarat ing atase, pakai melarat alal mukhatabi, melarat ing atase mukhatab. Karena kalau dipasol di mana dipasol itu berarti la ro'akallah, dipasol itu tidak pakai huruf atap. La tuwuhima, maka pasti diduga annahu, bahwa sesungguhnya pasol itu adalah doaun mendoakan jelek al muhatab kepada muhatab. Nanti pengertian la ro'akallah, semoga Allah tidak menjaga kepadamu, cekuran masa mau kau celaka gitu ya. Berarti adalah doa jelek terhadap muhatab bi'adami riayah, kalawan orang dan neraksa, mendoakan jelek agar tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Walau wala hazal iham, lan lamun ta orana utawi ila ikilah iham iku maujud. Ya, karena kalau tidak khawatir terjadi kesalahpahaman, walau la hazal iham lan lamun ta orana utawi ikilah iham iku maujud, mengadil mana? Walau la hazal iham lan lamun ta orana utawi ikilah iham iku maujud, apa artinya Kang? Kalau tidak khawatir terjadi kesalahpahaman, la wajaba al faslu, maka yaktina wajib apa al faslu pasal. Apa terjemahnya? Maka tentu contoh ini wajib difasal. Betul nggak? Coba perhatikan. Kalau tidak khawatir terjadi apa?
kesalahpahaman la wajabal faslu, maka susun ini wajib dipasol. Kenapa wajib dipasol coba? Liikhtilafihima khobaron wa insya'an, ya karena beda-beda jumlah loro, khobaron ing dalam khobare wa insya'an lan insya'ne, karena beda-beda, yang satu khobar yang satu insya, itu kan. Koma zaidun itu kan khobar, nah kemudian ra'akallah itu adalah insya gitu. La dengan la itu artinya kan tidak berdiri, berarti kan khobar. Kemudian ra'akallah adalah insya, kalam tolabi, ya kalam tolabi, insya tolabi. Antara kalam khobar dengan insya tolabi kan kemarin sudah dibahas ketika awih tilapan tolaban wa khobaro, ketika kedua jumlah berbeda-beda, yang satu khobar yang satu insya tolabi, maka wajib difasol. Di sini juga wajib difasol sebetulnya kalau tidak khawatir terjadi kesalahpahaman. Maka di sini jelaskan laulal iham lawajabal faslu, kalau tidak khawatir terjadi kesalahpahaman tentu lawajaba al faslu, tentu wajib difasol. Tapi karena khawatir terjadi kesalahpahaman maka wajib diwasol, wajib diatapkan. Wahim tuh